Ya, pemirsa Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dan pelantikan menteri pada Senin 19 Agustus nanti siang. Kabarnya ada beberapa menteri yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dan untuk membahasnya, alasan dibalik reshuffle kabinet ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Halo, selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Habib, Ya, Mbak terima Cica. kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Laporan 8 Pagi Garuda TV. Mas Agung, ini bergulir isu menteri di PDIP akan di-reshuffle oleh Presiden. Nah, menurut Mas Agung sendiri, sebenarnya apa motivasi utama di balik reshuffle kabinet yang mungkin akan dilakukan? Apakah lebih didorong oleh pertimbangan politik atau kinerja? Ya, pertama saya sederhanakan ada tiga alasan Presiden melakukan reshuffle ya sepanjang sejarah gitu. Pertama soal alasan yuridis ya, kalau misalkan ada menteri yang tersangkut kasus hukum. Yang kedua ada alasan teknokratis, tadi disinggung Mas Habib karena soal-soal kinerja. Dan yang ketiga alasan politis ya, karena ada soal perimbangan kekuasaan di parlemen, di eksekutif, maupun soal apa ya adanya soal chemistry dengan presiden atau tidak gitu. Jadi tiga alasan itu yang sering mendominasi kenapa presiden mereshuffle seorang menteri dari kabinetnya seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang ya hari Senin nih tanggal 19 Agustus 2024 lebih banyak memang kental muatan politisnya. Karena di sisa pemerintahan yang sekarang tidak kurang dari sekitar 2 bulan lagi, kemudian digantikan oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran sebenarnya tidak terlalu efektif ya mengganti menteri-menteri dalam konteks sekarang gitu karena mereka harusnya sudah fokus mengoptimalkan kinerja ataupun mencapai hal-hal yang belum dilakukan selama ini seperti itu, apalagi kalau misalkan ada arahan misalkan yang di reshuffle Menteri Hukum dan HAM seperti itu, kemudian Menteri ISDM ya, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Dan memang yang disasar bukan hanya PDIP, yang saya tahu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya dikabarkan secara spekulatif digantikan oleh Raja Juli Antoni ya, seperti itu. Jadi saya melihat memang ini menarik untuk disimak oleh semua pihak. Apakah memang muatan politiknya lebih utama, sebagaimana pendapat sebagian besar ya para analis maupun pakar bahwa hari ini akan terjadi reshuffle atau memang lebih kuat narasi teknokratisnya seperti itu karena ini yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat sehingga apa-apa yang memang belum tercapai bisa dilakukan di masa tersisa dan apalagi kemarin Presiden Jokowi sempat menyampaikan permintaan maaf berulang ya saat pidato kenegaraan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Habib Pak Cica. Ya, Mas Agung, Pak Ya. Jokowi sendiri kan juga sudah mengakui bahwa reshuffle kabinet ini mungkin saja terjadi jika Ya. diperlukan. Dan pemerintahan Jokowi sendiri hanya tinggal 2 bulan lagi. Sebetulnya urgensinya apa sih Mas? Sampai Ya. reshuffle ini tuh harus dilakukan. Apakah memang untuk mengakomodir transisi pemerintahan ke era Prabowo atau seperti apa Mas? Iya, kalau dilihat realitas politik hari ini memang kita tidak bisa pungkiri ya, dalam waktu dekat ini ada Munaslup Golkar, ya, kemudian ada Muktamar PKB, Kongres Nasdem, ya, kemudian ada Kongres PAN juga. Jadi ada 4 partai pemerintah yang dalam waktu bersamaan melakukan semacam suksesi kepemimpinan di internal partainya dalam konteks ketua umum maupun kepengurusan di bawah ketua umum. Ya. Nah, sementara beberapa menteri yang di reshuffle ini salah satunya Menkumham terkait erat dengan Oh, partai-partai tersebut karena dalam perjalanannya nanti pengurus-pengurus yang terpilih termasuk ketum akan disahkan oleh Kemenkumham seperti baik. itu. Jadi ini yang saya kira menarik untuk ditelusuri apakah memang arahan politik tadi sangat kuat ya sehingga kita tidak bisa melihat narasi lain di luar soal teknokratis misalkan atau ya misalkan ada nggak menterinya yang tersangkut hukum misalkan secara yuridis. Nah, kalau memang dua alasan tadi tidak mengemuka maka memang ini benar menjadi narasi politik yang sangat kuat karena mau tidak mau ya Menkumham ini punya peran yang sangat krusial memastikan ya pengurus tadi yang sudah disahkan bisa atau tidak ikut pilkada ya. Nah, di titik ini memang arahan dari presiden sebagai atasan dari Menkumham menjadi utama
Dan mau tidak mau partai-partai yang tadi melakukan aktivitas suksesi ya sangat bergantung dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada realitas di mana yang tadi sempat disampaikan Mbak Cica ya, narasi transisi atau sinkronisasi bahasanya untuk memastikan bahwa kampanye yang dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih bisa dilanjutkan, bisa diamankan tanpa ada celah ya untuk digrogoti oleh hal-hal yang kontraproduktif. Nah, saya kira itu relevan, tapi problemnya menurut saya ini masih terlalu dini dan itu menjadi hak prerogatifnya presiden dan wakil presiden terpilih ya Prabowo Subianto maupun Gibran Raka Buming Raka. Nah, ketika hari ini dilakukan reshuffle, saya kira itu akan mereduksi hak prerogatif Prabowo sebagai seorang presiden ketika didahului oleh Presiden Jokowi. Dalam artian, ya saya melihat reshuffle ini memang sebatas untuk Presiden Jokowi. Ya kalau misal dibawa sampai ke narasi keberlanjutan, saya kira nanti orientasinya akan beda. Walaupun bisa saja gitu, tapi sedikit banyak ini bisa mengganggu ya sistem politik kita secara keseluruhan dalam konteks presidensial seperti itu. Baik, Mas Agung, lalu sebenarnya bagaimana reshuffle ini dapat mempengaruhi stabilitas politik? Seperti kita tahu bahwa kini PDIP itu telah berseberangan dengan pemerintah. Persis. Jadi kalau misal ada menteri dari PDIP yang di reshuffle, saya kira ini menjadi sebuah apa semacam afirmasi ya bahwa memang PDIP dalam tanda petik sudah berada di luar kekuasaan walaupun sifatnya terbatas karena yang diganti kan hanya mungkin 1 sampai 2 menteri ya yang dirumorkan secara spekulatif, Pak Yasona Lawli dan Pak Arifin Tashrif ya di pos ESDM. Nah, sisanya kan tidak gitu. Jadi saya melihat ada kehati-hatian ketika reshuffle ini yang sangat kental muatan politisnya ya untuk diaplikasikan hari ini oleh Presiden Jokowi. Jadi tetap dalam konteks ini apa ya reshuffle yang terbatas, terkontrol, terkendali. Ya Pak Jokowi juga berpikir panjang mungkin ketika melakukan reshuffle besar-besaran ya karena akan mengganggu ya stabilitas nasional di sisa akhir masa pemerintahannya. Tapi yang nanti akan kita tunggu bagaimana reaksi PDIP. Ya. Apakah menerima begitu saja menteri yang di reshuffle atau ya udah kalau memang mau reshuffle Pak Yasona dan Pak Arifin ya kita ambil semua mereka mundur semua misalkan kalau misalkan respon PDIP seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi menarik ya. Bahasanya dengan efek-efek politiknya seperti apa apalagi dalam waktu dekat kita akan melangsungkan pendaftaran pilkada mulai 27 sampai 29 Agustus seperti itu. Apakah tidak dikhawatirkan Mas Agung akan semakin Ya. meruncingkan ini hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati? Ya, otomatis sebenarnya itu aksi reaksi politik ya. Kita lihat aksi Pak Jokowi hari ini mereshuffle, gimana reaksi PDIP. Apakah menerima dalam artian ya sudah. Tapi kalau PDIP-nya kemudian beraksi lagi, ya menarik seluruh menterinya PDIP maupun yang terafiliasi dengan PDIP itu kan lumayan besar jumlahnya di kabinet maupun di lembaga setingkat kabinet. Nah, ini kan bisa menggoncang pemerintahan Jokowi dan kontraproduktif juga saya kira di sisa akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dia berkonflik cukup tinggi dengan partai yang membesarkan dirinya. Nah, saya kira Presiden Prabowo bisa menimbang ini sebagai sebuah masukan untuk tidak terlibat terlampau jauh. Ya karena ini justru memberikan energi negatif di awal-awal masa pemerintahan dia ketika nanti dia terpilih pasca 20 Oktober 2024. Seperti itu. Baik, Mas Agung, terlepas dari apapun alasan reshuffle ini dilakukan, apakah Anda melihat ada pola tertentu dalam pemilihan menteri yang diganti atau dirotasi ini? Apa sebenarnya implikasinya? Iya, pertama memang otomatis menteri-menteri yang dipilih ataupun diangkat oleh Presiden Jokowi punya kedekatan ya secara personal dengan beliau dan memang juga punya apa ya kontribusi terhadap aktivitas-aktivitas politik yang Presiden Jokowi lakukan maupun ketika Pilpres kemarin mengemuka. Kita misal sebut ada nama Pak Yasona kemudian rencananya ya dirumorkan diganti Pak Supratman Agas dari Gerindra misalkan. Kemudian Pak Arifin Tasrif dirumorkan secara spekulatif digantikan oleh Pak Bahlil yang kemudian posisi Menteri Investasi nanti dikabarkan juga secara spekulatif akan diisi Pak Rosan. Nah, 3 orang ini merupakan orang-orang yang saat Pilpres kemarin banyak berkontribusi ya. Kemudian dari sisi politik juga Pak Supratman tuh dari Gerindra kita tahu ya sedikit banyak akan menggantikan Pak Yasona yang dari PDIP. Artinya ada rekomposisi ya posisi partai yang menjadi
motor utama di pemerintahan nanti, yakni Gerindra seperti itu, bukan lagi PDIP. Nah, nama-nama lain saya kira juga demikian, tapi memang lebih banyak diarahkan pada dimensi yang sifatnya teknokratis ya, seperti Ibu Siti Nurbaya dari Nasdem yang kabarkan digantikan secara spekulatif rumornya oleh Pak Raja Juli Antoni dari PSI. Nah, ini juga saya kira menjadi menarik karena jatah PSI bertambah ya, kemudian di level menteri dengan hadirnya Pak Raja Juli Antoni yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri. Sementara jatah Nasdem otomatis tereduksi bahkan tereliminasi karena yang tadinya menyisakan satu kursi menteri kini sudah tak ada lagi ya, seperti itu pasca Pak Joni Plate maupun sebelumnya Pak Syahrul Yassin Limpo digantikan ya. Jadi totally Nasdemnya hilang gitu dari kabinet. Padahal di saat yang sama kita tahu juga di seberang ada PKB, tapi PKB ini tetap bertahan ya dengan komposisi menteri yang masih lengkap seperti itu. Mhm. Mas Agung, artinya tidak menampik kemungkinan bahwa isu perombakan kabinet ini lebih kepada faktor-faktor pengaruh dari partai politik pendukung pemerintah, bukan keputusan resmi presiden. Padahal kan kabinet ini prerogatifnya presiden begitu, Mas? Persis. Jadi ada kalau saya melihatnya hybrid ya Mbak Cica ya, Mhm, karena dekat dengan presiden, karena partai politik koalisinya gitu. Ya. mhm, Dan ini semua menjadi mengemuka karena residu Pilpres 2024 ya, yang menjadi apa namanya narasi utama ketika reshuffle ini dilakukan. Nah, efek itu yang saya lihat lebih besar dan akhirnya mengkerangkai siapa-siapa yang muncul, siapa-siapa yang terdepak seperti itu. Dan nama-nama tadi itu membuktikan bahwa ya kental sekali memang aroma politiknya mhm. ya ketimbang aroma-aroma teknokratik maupun ya yuridiknya gitu. Jadi saya melihat ini harus dikawal oleh semua, memastikan bahwa menteri yang terpilih bekerja sesuai dengan tupoksi dan profesionalitas. Karena kalau tidak ini akan memberikan dampak-dampak yang sedikit banyak ya, mengurangi ya legitimasi maupun trust publik kepada pemerintah. Apakah dalam konteks Presiden Jokowi ataupun Presiden terpilih nanti, kalau tidak dikelola dengan bijak ya, dengan hati-hati menimbang apa yang akan dijalani oleh Presiden Prabowo merupakan sesuatu yang menurut saya masih jernih, masih putih, masih bersih ya, sakral gitu. Nah, harapannya bisa difilter dengan seksama sehingga residu ketika nanti pergantian pemerintahan beralih gitu ya, bisa dikondisikan dengan maksimal seperti itu. Ya, Mas Agung, kita beralih ke perspektif terkait dengan ekonomi ataupun selainnya. Apakah reshuffle ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah? Nah, khususnya itu di bidang hukum dan ekonomi. Kalau signifikan saya kira masih relatif ya, pasar juga wait and see seperti itu karena waktu tersisa 2 bulan. Mereka masih menunggu pemerintahan presiden terpilih Prabowo Gibran untuk menjalankan ya suksesi ini dengan sebaik-baiknya sehingga ketika mereka akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis ya jangka panjang dan seterusnya itu tidak mungkin ditentukan dalam konteks ketika reshuffle sekarang dilakukan sehingga saya melihat memang eh, khusus untuk pasar ya mereka akan menunggu lebih lebih sabar bagaimana ke depan Prabowo Gibran menjalankan pemerintahan. Sementara untuk konteks hukum memang ini akan sangat cepat kita lihat ya, utamanya ketika semua partai yang menjalankan suksesi kepemimpinan di internal partainya masing-masing, apakah itu PAN, Nasdem, kemudian Golkar dan PKB, itu seperti apa respon dari Kemenkumham? Apakah menerima langsung mensahkan, menunda atau seterusnya ya? Karena semua terdesak soal jadwal pilkada ya yang harus dimulai 27 sampai 29 Agustus. Bila partai tidak bisa melampirkan kepengurusan yang baru yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham ke KPU, maka bisa jadi keikutsertaan mereka di pilkada bisa gugur dengan sendirinya dan itu bisa mengganggu ya ratusan kesempatan mereka untuk terpilih dan memenangkan pertarungan di 545 pilkada kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, ini kan riskan sekali ya dan dampaknya sangat panjang dan besar. Ya bisa sampai di 2029. Nah, saya kira partai-partai yang melakukan suksesi tadi, apakah PAN, Nasdem, kemudian Golkar dan PKB, tidak mau ya, kemudian dirugikan dengan realitas politik yang hari ini memang
masih dalam kerangka eksekutif heavy ya. Artinya istana memang begitu hegemonik sehingga seluruh partai yang ada hari ini memang mau tidak mau harus mengikuti alur nalar kekuasaan tersebut seperti itu.